Oke, diawali dengan memperlihatkan seorang pria muda bernama Yuan Tengah hendak disahkan menjadi seorang biksu, di mana dalam aturan menjadi seorang biksu, Yuan diikat dengan sebuah janji untuk tidak melanggar beberapa peraturan yang sangat ditentang oleh kalangan biksu. 第一，尽行寿，不杀生。 Namun ketika biksu senior baru menyebutkan peraturan pertama tentang larangan membunuh, Yuan seketika membisu dan seakan pandangannya seperti orang yang penuh dengan amarah. Dan inilah Shaolin Temple. Flashback ke beberapa bulan sebelum kejadian barusan, di mana kisah dimulai dengan diperlihatkannya sebuah desa bernama Tungtu tengah dijajah oleh seorang jenderal dari dinasti Sui bernama Wang Xizhong. Di mana sebenarnya kaisar dari dinasti tersebut tidak menyuruh sang jenderal untuk menjajah, melainkan hanya meminta upeti sedikit dari desa Tungtu. Namun jenderal Wang yang haus akan kekuasaan justru mengkhianati kaisarnya sendiri dengan membawa beberapa pasukan tangguh dari kerajaan untuk menguasai desa Tungtu dan mendirikan kerajaannya sendiri di desa ini. Seperti pada kebanyakan penjajah, Jenderal Wang memperlakukan warga desa dengan amat keji dan tak segan-segan untuk membunuh. Di mana dari banyaknya warga desa yang disiksa di situ, salah satunya terdapat Yuan bersama ayahnya di sana. Ayah Yuan yang kebetulan sangat ahli dalam bela diri, tak terima melihat orangnya dibunuh dengan seenak jidat, sehingga membuat ayah Yuan sontak berontak untuk kemudian melawan pasukan dari sang jenderal. 退下！ Namun ketangguhannya yang tak sebanding dengan sang jenderal membuatnya harus terkapar tak berdaya sampai Yuan pun yang ikut turun tangan tetap tak mampu meladeni kekuatannya hingga akhirnya sang ayah memilih mengorbankan dirinya dan menyuruh dua orang warga desa untuk memaksa Yuan agar pergi dari tempat ini. Dalam pelariannya, Yuan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan keadaan sekarat sampai pada satu momen, Yuan tak sengaja melihat sebuah kuil yang tidak lain dan tidak bukan adalah kuil Shaolin. Dengan keadaan terseok-seok, Yuan pun mendatangi kuil Shaolin di mana tepat pada saat itu, para biksu yang sedang berlatih kungfu langsung menolongnya. Yuan pun dibawa ke hadapan ketua yang memimpin perguruan Shaolin untuk kemudian biksu yang menolongnya tersebut meminta izin agar membolehkan Yuan tinggal di sini sampai dirinya sembuh. Akan tetapi biksu yang satu lagi menolak kehadiran Yuan dengan alasan sebuah keamanan karena menganggap Yuan adalah orang asing. Namun lewat keyakinan yang diberikan murid-murid Shaolin, akhirnya ketua pun mengizinkan Yuan untuk tinggal dan dirawat di sini hingga dirinya sembuh. Sebelum lanjut ke jalan ceritanya, untuk nama-nama biksunya seperti biasa akan gua ganti karena namanya tidak disebutkan di dalam filmnya. Oke, untuk si ketua kita sebut saja dengan sebutan Biksu Tong. Lalu biksu yang melarang ini kita sebut saja dengan Biksu Set. Dan yang terakhir, yang menolong Yuan, kita panggil saja dengan sebutan Biksu Tan. Setelah itu, Biksu Tan mulai mengobati lukanya dengan dibantu beberapa murid lain yang membawakan sebuah bubur. Di mana singkatnya, lewat pengobatan tersebut, akhirnya Yuan berhasil disembuhkan. Sejak saat itu, Yuan pun perlahan terbiasa dengan kehidupan perguruan Shaolin dan mulai beradaptasi, di mana hal itu dibuktikan ketika Yuan membiasakan diri untuk ikut andil dalam kegiatan Shaolin, yaitu mengangkut air bersama dengan yang lain di sebuah sungai. Nah, pada saat yang bersamaan, terlihat ada seorang gadis yang tengah memerhatikannya dari kejauhan, di mana gadis yang diketahui bernama Nona Pak tersebut dengan sengaja mencoba mengerjai Yuan dengan anjingnya agar Yuan bisa cepat sampai membawa airnya ke kuil Shaolin. Di sela-sela aktivitasnya selesai, Yuan tak sengaja mendengar suara keributan dari balik tembok untuk kemudian ia mencoba mengeceknya. Ternyata pada saat dilihat, itu adalah suara dari teman-temannya dan Biksu Tan yang sedang berlatih kungfu. Di mana hal tersebut membuat Yuan ingin langsung join bersamanya. Namun karena Yuan bukan murid dari perguruan Shaolin, ia pun hanya bisa memandangi dari kejauhan saja. Terlalu asik melihat, Yuan tak menyadari bahwa anjing Nona Pak masih terus mencarinya dan mau tidak mau,
Yuan pun harus masuk ke dalam rumah untuk menghindari gigitan sang anjing. Merasa kesal karena terus diikuti, Yuan pun mencoba menangkap anjing tersebut dengan menjebaknya menggunakan sebuah telur. Dan usahanya tersebut berhasil membuat sang anjing tertangkap di dalam perangkapnya. Namun di sela-sela itu, tak lama berselang Biksu Set tiba-tiba muncul dan membuatnya seketika panik untuk kemudian langsung menyembunyikan si anjing bersama dengannya. Usai berhasil membuat Biksu Set pergi, ia mencoba mengeluarkan si anjing, namun sialnya, anjing tersebut ternyata sudah tidak bernyawa lagi akibat kehabisan nafas. Yuan yang merasa bersalah akan hal tersebut langsung membawa si anjing ke pinggiran sungai untuk menguburnya. Tetapi di sini ia berpikir lagi, daripada dikubur lalu membusuk, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali anjing tersebut dan membakarnya. Ketika sedang menikmati hidangan anjing bakarnya, Biksu Tan tiba-tiba menghampirinya dan langsung mengutarakan bahwa daging bakar baik untuk kesehatannya. Meski daging-dagingan dilarang untuk dikonsumsi para biksu, Yuan pun tetap mencoba menawarkan Biksu Tan untuk memakan daging bersama dirinya. Di mana uniknya, Biksu Tan mau menurutinya dan ternyata seluruh anak muridnya sudah menunggu momen ini untuk datang karena mereka sangat menginginkan untuk memakan daging. Dengan mengutarakan bahwa Buddha akan selalu bersama dengan orang-orang yang taat, Biksu Tan pun memperbolehkan semua muridnya untuk memakan daging dan meminum anggur-angguran. Di sela-sela pesta daging berlangsung, sang guru mendapati salah satu muridnya tengah menyendiri sambil meminum anggur, di mana rupanya sang murid yang diketahui bernama Kung ini ternyata tengah melamun dan memikirkan kejadian yang dialaminya di masa lalu. Jadi dahulu sebelum Kung masuk ke perguruan Shaolin, ia pernah mengalami sebuah kejadian pahit yang menimpa istrinya, di mana sang istri diperkosa dan dibunuh oleh komplotan Jenderal Wang pada saat memasuki wilayahnya. Nah, sejak saat itu, Kung menjadi gemar meminum anggur karena menurutnya itu adalah medianya untuk mengenang almarhum istrinya. Di sini, sang guru meminta agar Kung jangan berlebihan dalam meminum anggur karena itu tidak akan membuatnya bisa move on dan yang ada justru semakin terpuruk dan menambah beban di dalam hidupnya. Alih-alih terkesan mendengar ungkapan gurunya, si Kung justru menunjukkan sebuah jurus yang identik dengan alkohol, yaitu jurus mabuk. Di mana Yuan yang belum begitu paham dengan semua jurus Shaolin menganggap Kung ini sedang mabuk berat dan berusaha ingin menolongnya. Tak lama muncullah Biksu Set di area perpestaan mereka, dan karena takut diketahui olehnya, mereka semua pun bubar barisan masing-masing. Dalam pelariannya, ia tak sengaja berpapasan dengan Nona Pak yang sedang mencari anjingnya, di mana Yuan dengan gentlenya justru mengakui anjingnya telah ia bunuh dan alhasil Nona Pak pun mengamuk sejadi-jadinya. Dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Nona Pak ini ternyata adalah anak dari Biksu Tan, di mana lagi-lagi semua ini dipicu atas kejahatan yang dibuat Jenderal Wang di masa lampau. Jadi, dahulu waktu Nona Pak masih kecil, keluarganya dijajah oleh Jenderal Wang yang menyebabkan ibunya meninggal, dan waktu itu sang ayah yang tak mampu meladeni perlawanannya memilih untuk menyelamatkan sang putri dengan menitipkannya ke seorang petani. Nah, karena waktu itu Biksu Tan bingung harus kemana, ia pun memutuskan untuk mengabdi sebagai biksu di perguruan Shaolin. Yang mau tidak mau, setelah penjajahan itu selesai, ia tidak bisa lagi merawat putrinya karena Shaolin tidak akan mungkin mengizinkan hal itu. Itu sebabnya sampai saat ini mereka tidak bisa hidup bersama. Mendengar cerita sang biksu membuat Yuan semakin yakin ingin membalaskan dendamnya kepada Jenderal Koplak tersebut, di mana akhirnya keputusan pun dibuat olehnya untuk bersedia menjadi murid Shaolin. 3 bulan waktu berlalu, Yuan sudah mempelajari dasar-dasar kungfu Shaolin selama waktu tersebut. Tetapi di sini, Yuan sudah mulai komplain kepada gurunya karena biar waktu sudah berjalan 3 bulan, ia belum sama sekali dilatih jurus yang sesungguhnya oleh sang guru. Sontak, sang guru pun langsung menjelaskan bahwa senior-seniornya pun butuh waktu hingga bertahun-tahun untuk bisa mencapai 70% dari ilmu kungfunya. Sang guru juga menambahkan, jika Anda ingin benar-benar menguasai seluruh kungfu Shaolin, maka Anda harus benar-benar bersabar dan gigih dalam berlatih, dan itu membuat Yuan semakin bersemangat.
Tahap demi tahap, Yuan lewati dengan penuh perjuangan dan terlihat kini kungfunya sudah semakin bertambah kuat. Namun, rasa dendam yang tertanam di dalam hatinya tak mampu ia kontrol sampai-sampai membuatnya hampir membunuh temannya sendiri. Beruntung, sang guru dengan sigap langsung menghentikan aksinya tersebut. 住手！住手！少林武功用来自卫。 Atas kejadian ini, Biksu Set pun menghukum Yuan dengan tidak boleh mengikuti latihan selama 3 hari, di mana Yuan yang masih kepalang emosi ingin melakukan balas dendam, justru memutuskan berhenti menjadi seorang murid Shaolin dan pergi untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Di saat Yuan pergi dari tempat ini, tak lama muncullah anak buah Jenderal Wang yang kebetulan sedang melintas, di mana mereka yang melihat Nona Pak sendirian langsung berusaha menculiknya untuk diserahkan kepada jenderalnya. Sementara itu, di lain tempat, kita akan diperlihatkan sosok dari Kaisar Dinasti Sui yang bernama Li Suming yang baru saja tiba di desa ini, di mana tujuan ia datang kemari adalah untuk memastikan pengkhianatan jenderalnya sendiri, sekaligus melihat sampai sejauh mana tingkat pertahanan yang dimiliki Jenderal Wang. Sebenarnya di sini gua agak sedikit bertanya-tanya sih, kenapa nggak nyuruh anak buahnya aja gitu untuk ngecek Jenderal Wangnya langsung? Secara dia kan kaisar gitu, masa sekali berkaisar turun sendiri sih? Ya, entahlah, hanya mas-mas sutradara yang paham hal ini. Adegan berpindah di kediaman Jenderal Wang, di mana si anak buah yang sudah berhasil menangkap Nona Pak tadi langsung memberitahukan ke jenderalnya, yang seketika membuat sang jenderal langsung menghampirinya. Namun, tepat di waktu yang bersamaan tersebut, Yuan juga sudah mengobrak-abrik tempat Jenderal Wang ini, dan alhasil pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Terjadi pertarungan yang melibatkan 2 jurus mabuk di dalamnya, di mana terlihat Yuan berhasil membuat Jenderal Wang kewalahan sampai terseok-seok tak karuan dibuatnya. Namun ketika Jenderal Wang sudah sadar dari mabuknya, seketika Yuan pun langsung dibuat jungkir balik hingga beberapa terkena sayatan pedangnya. Sampai akhirnya Nona Pak datang menolongnya, dan mereka berdua pun akhirnya tetap mengalah untuk pergi karena melihat banyaknya anak buah sang jenderal yang coba berdatangan. Beruntung pada saat sudah terpojok, Kaisar Ming tiba-tiba muncul dan langsung mengalihkan perhatian anak buah sang jenderal dengan mengambil salah satu kuda yang mereka tunggangi. Ayah, Xie. Dari sini Nona Pak menyarankan agar Yuan kembali ke perguruan Shaolin untuk belajar kungfu lebih dalam lagi agar bisa mengalahkan Jenderal Wang. Keesokan harinya, ia pun mulai berlatih dan terus berlatih sampai akhirnya hampir semua jurus berhasil ia kuasai. Dan pada saat tengah berlatih di luar, Yuan tak sengaja mendapati Kaisar Ming tengah dikejar-kejar rombongan Jenderal Wang, di mana tanpa banyak berpikir panjang, Yuan pun langsung menolongnya. Setelah itu, Yuan yang tak punya pilihan lagi terpaksa membawa Kaisar Ming masuk ke dalam wilayah kuil Shaolin, di mana hal tersebut jelas memancing Jenderal Wang untuk datang kemari. Tetapi beruntung, Biksu Tan yang kala itu tengah mencari kayu berhasil sejenak menghentikan laju dari Jenderal Wang. Terjadi ketegangan di antara mereka hingga hampir membuka aksi pertarungan, namun semua itu langsung dihentikan tatkala Biksu Tong dan yang lain datang untuk memisahnya. Di sini Biksu Tong berusaha mengingatkan Jenderal Wang agar tidak mengacau karena sejatinya ini merupakan wilayah kuburan dari para leluhur Shaolin. Namun Jenderal Wang yang ngeyel dan sok merasa paling kuat tetap memaksa ingin masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Kaisar Ming. Biksu Tan yang melihat Yuan dalam bahaya langsung membantunya dengan melibatkan seluruh anak muridnya untuk mengelabui pergerakan Jenderal Wang. 守在这儿。是。别往后山上跑，不许回头，一停步我就。
往后山跑了。上马追！ Setelah itu, Kaisar Ming dibawa ke sebuah goa tempat biasa Nona Pak untuk singgah. Di mana di sini Kaisar Ming meminta bantuan kembali kepada mereka untuk bisa mencarikan jalan pintas menuju ke sungai agar bisa pulang ke kerajaannya. Tetapi karena wilayah di desa Tungtu tidak begitu besar dan akan beresiko jika memaksa kehendak tersebut, alhasil terpintaslah sebuah ide di kepala Nona Pak untuk menyamar sebagai pengiring pengantin. 真是天生的一对儿。走。 Awalnya mereka berhasil mengelabui anak buah Jenderal Wang hingga bisa menuju ke pinggiran sungai. Tetapi pada saat baru mengambil keteknya, tiba-tiba muncullah kembali rombongan Jenderal Wang yang langsung memanah mereka, di mana Kaisar Ming yang terkena satu anak panah tersebut membuat Yuan terpaksa harus meladeni mereka untuk kemudian meminta Nona Pak membawa Kaisar Ming pergi. Terjadi pertarungan sengit di antara keduanya yang memaksa banyak jurus harus mereka keluarkan, di mana karena ini merupakan film Shaolin, maka Shaolin lah yang otomatis memenangkan pertarungan ini. Atas kejadian ini, Yuan terpaksa dikeluarkan dari perguruan Shaolin karena menurut sang guru, Yuan sudah menimbulkan banyak dosa dan ia dianggap tidak masuk kriteria sebagai seorang biksu. Yuan yang masih tak percaya dengan semua ini berusaha kembali untuk meminta maaf kepada gurunya. Namun disinilah Yuan baru sadar bahwa sang guru mengusirnya dari sini bukan karena alasan tersebut, melainkan sang guru ingin melindungi dirinya dari kejaran sang jenderal. Sementara itu, di satu sisi, anak buah Jenderal Wang yang masih hidup tadi langsung melaporkan bahwa seluruh anak buahnya telah dibantai oleh orang Shaolin. Alhasil, sang jenderal pun langsung mendatangi perguruan Shaolin untuk memulai sebuah perperangan. Shaolin要面临一场劫难，师傅，你放弟子出去，你报仇心切，本无心出家，万虑皆空，只有一世前后。 你如能好好照应他，跟他一块走吧。Di sini, Biksu Tong selaku ketua sempat mengadakan sebuah negosiasi dengan sang jenderal untuk jangan melibatkan kuil Shaolin dalam permasalahan ini. Di mana, sebagai gantinya, ia bersedia dikremasi secara hidup-hidup asalkan ini semua bisa diakhiri dengan damai. Akan tetapi, itu semua jelas tidak berlaku untuk sang jenderal karena nyatanya ia tetap membunuh biksu lainnya sampai tak berselang lama. Muncullah Biksu Tan beserta murid-muridnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Meskipun para biksu sangat mahir dalam bela diri dan menguasai berbagai macam jurus, nyatanya itu semua belum mampu mengalahkan pasukan Jenderal Wang yang memadai dari segi persenjataan. Sampai tak berserang lama, Yuan dan Nona Pak datang dan mereka mengabarkan bahwa sebentar lagi Kaisar Ming beserta seluruh pasukannya akan tiba untuk menghabisi semua orang-orang Jenderal Wang. Shaolin, Shifu. Dan benar saja dikala pertarungan akan berlanjut, salah satu anak buah sang jenderal mengabarkan bahwa seluruh pasukan Kaisar Ming sudah tiba di istananya. Merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman, Jenderal Wang pun dengan cepat langsung kembali menuju ke istananya dan dengan kata lain, kuil Shaolin berhasil diselamatkan. Dengan sisa biksu yang ada, Yuan pun mengikuti mereka ke singgasana Jenderal Wang dan tibanya sampai ke tujuan, pertarungan pun tak terhindarkan lagi.
Singkatnya, lewat sisa-sisa tenaga yang ada dan jiwa-jiwa bertarung yang kuat, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Jenderal Wang beserta pasukannya, dan Yuan pun berhasil menuntaskan misi balas dendamnya. Di scene akhir, kita akan dibawa kembali ke scene awal dengan jawaban Yuan bersedia mengikuti semua syarat yang diajukan untuk menjadi seorang biksu, dan itu artinya ia harus mengikhlaskan kisah percintaannya yang baru-baru ini tumbuh dengan Nona Pak. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan filmnya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau isi ceritanya. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat-semangat bagi yang menjalankan puasa, dan semoga tidak ada yang bolong ya. Oke cuy, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.